Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Bapak Horas Amang. Horas. Amang, menarik apa yang dilakukan HKBP Sutoyo. Kita tahu juga perkembangan zaman, era teknologi informasi, multimedia harus menjadi kebutuhan, termasuk di gereja. Bagaimana di Sutoyo? Sejalan dengan kondisi ataupun dampak COVID-19 ya, 3 tahun ke belakang, memang hampir mengalami kelumpuhan pelayanan gereja. Karena bagaimanapun dulunya pelayanan gereja itu berpusat di gereja. Ya. Tapi seiring dengan itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan ya kepada umat manusia teknologi zaman sekarang. Bisa kita pakai untuk komunikasi, menyebarkan berita, menyebarkan Injil juga dipergunakan oleh gereja. Yang dulunya ini hanya sesuatu yang sekuler dianggap gereja, tetapi setelah kondisi ini, ya kita harus mensyukuri bahwa ternyata teknologi itu juga bisa kita gunakan untuk menyebarkan Injil, melakukan ibadah-ibadah virtual, dan itu yang kita lakukan, baik untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, dan juga pelayanan umum. Di samping itu, di gereja kita, walaupun pandemi sudah berakhir, kita tetap melakukan pelayanan secara virtual, yaitu melalui renungan harian. Jadi setiap hari kita menyajikan itu juga melalui kegiatan multimedia ini. Kita memakai teknologi yang ada sekarang, yang intinya bagaimana Injil bisa sampai walaupun kondisi keadaan katakanlah berat, bahkan hampir mengalami stuck ya, sepertinya kita tidak bisa bergerak pada masa itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, puji Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan ini, memberikan ini kepada manusia justru ketika manusia sudah menemukan teknologi seperti ini, bahwa pelayanan penginjilan itu atau firman Tuhan itu dapat kita laksanakan atau kita sampaikan kepada umat. Di samping informasi dari jemaat kita juga. Jadi hampir setiap sektor, kita ada 22 sektor gereja kita. Setiap sektor ini dipimpin oleh penatuanya. Mereka ini juga membuka grup WA ya. Jadi artinya bagaimana informasi juga sampai di sektor secara internal. Dan juga dari gereja kita juga tetap dari multimedia kita tetap memberikan informasi, juga menerima informasi apa yang terjadi di jemaat kita pada setiap saat. Jadi sehingga gereja dapat mengantisipasi, dapat melakukan pelayanannya ya, walaupun pengaruh kita katakanlah jarak. Karena jemaat Sutoyo ini boleh dikatakan sangat banyak di luar dari sekitar Sutoyo. Termasuk di Bekasi, ya, di daerah Depok, daerah Cibubur juga cukup jauh-jauh. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang kita dapat berkomunikasi, tetap memberikan informasi. Satu contoh yang di Cibubur, contohnya ibadah pertangyangan yang kita lakukan di situ ya selalu dengan sistem online, ya. Jadi mereka dari rumah-rumah, karena memang jarak mereka, tempat tinggal mereka juga di sana berjauhan, kita juga dari sini agak jauh. Tapi dengan cara seperti itu ya mereka bisa terlayani. Kita bisa membangun persekutuan juga walaupun hanya secara virtual ibadahnya. Jadi boleh saya katakan gereja tidak bisa memungkiri bahwa multimedia harus salah satu pendukung pelayanan. Dan untuk itulah HKBP pada bulan Oktober yang lalu memutuskan ini agar multimedia harus dilembagakan di gereja kita HKBP. Jadi masuk pada pelayanan seksi gitu. Seksi kategorial ya. Sudah masuk dalam struktural di dalam gereja kita. Tujuannya adalah untuk mendukung bahwa memang multimedia
sudah sesuatu milik gereja dalam pelayanan. Amang pendeta atau Torop, kalau kita bicara multimedia, Iya. dia kan banyak perangkatnya, bukan hanya videonya, tapi Iya. bagaimana teknologi informasi itu Iya. tercover, Iya. termasuk misalnya virtual tadi. Iya. Kondisinya sekarang, ada yang selalu juga menganggap bahwa kita terlalu dinambakan teknologi, Iya. karena ada ungkapan begini, Amang Toga Torop, bahwa kemajuan zaman itu selalu berkembang dengan teknologinya. Iya. Setiap zaman membawa teknologinya sendiri. Bukankah dulu bawa buku atau kertas, kemudian kita bisa baca Alkitab di kertas itu teknologi. Iya. Tapi sekarang itu seperti ketinggalan zaman karena orang tidak lagi membawa Alkitab. Banyak yang protes. Iya. Kita sudah lupa gitu. Tapi kan era itu membuat. Bagaimana kita tidak linglung di sini begitu? Iya. Saya pikir dalam pemahaman ini kita juga harus kembali ke sejarah terjadinya Alkitab ya. Ya. Alkitab itu terjadi awalnya itu disebut dengan tradisi lisan, Ya. dari mulut ke mulut. Ya. Itu awalnya. Kemudian manusia menemukan media untuk menulis. Ya. Jadi termasuk dari kulit kayu yang disebut dengan gulungan papirus itu. Ya. Kemudian ditulis di sana. Pada zamannya itu adalah sebuah teknologi. Ya. Kemudian berkembang lagi. Manusia menemukan mesin cetak. Iya, mesin cetak. Menemukan mesin cetak. Johannesburg. Ya. Ya. Sehingga artinya Alkitab dicetak. Akhirnya dia dalam bentuk buku. Kan Ya. itu dia. Sejak itu saya rasa adanya yang disebut dengan buku Alkitab. Ya. Yang mau saya katakan di situ ialah semua itu kan teknologi Iya. yang ditemukan oleh manusia. Ya. Sekarang ya memang tidak lagi bentuk dalam hard copy, ya soft copy kan Ya. itu dia. Ya. Mau tak mau. Warta kita juga sudah seperti itu sekarang. Kita tidak lagi terlalu banyak memperbanyak Ya. dalam bentuk hard copy, tapi soft copy. Ini yang kita bagikan ke warga jemaat kita. Oke. Baik informasi. Kami juga menerima surat dari distrik, dari pusat itu ya cukup dengan email, cukup Ya. dengan bahkan dengan WA saja gitu. Ini kan soft copy semua kami terima surat. Tidak ada lagi surat bentuk fisik sekarang kami terima. Tapi masalahnya, Amang Pendeta, ketika kita sudah menerima bahwa dalam kebaktian itu membuka virtual Iya. atau bentuk PDF Alkitab Iya. itu, kan kita juga tidak tahu semua personal dari jemaat itu membuka apa gitu Iya. di handphonenya, karena semua terhubung dengan internet misalnya. Iya. Bisa aja bukan buku WND yang dibuka atau bukan Alkitab begitu. Ya, ya memang semuanya pula memiliki plus minusnya. Ya. Hal-hal yang positif, juga hal-hal yang negatif. Memang berkembangnya teknologi kita tidak bisa pungkiri, seiring dengan itu juga. Ya. Bukan mengatakan kejahatan tidak berkembang, yaitu ya. Nah, artinya itulah godaannya loh. Itulah godaannya. Bagi orang beriman itulah godaan. Ya. Apakah dia lebih cenderung chatting-chattingan dengan teman atau membuka Alkitab di handphonenya masing-masing, kan ini bagian dari godaan yang walaupun kita katakanlah gereja tentu melakukan himbauan-himbauan agar di gereja membuka HP bukan untuk hal-hal yang lain selain daripada kebutuhan ibadah. Ini tentu sekali kita himbau. Ya memang itu bagian dari tantangan kita, tapi mau tidak mau kita tidak bisa lagi terlepas ibadah juga tak terlepas lagi gadget. Itu realita gitu loh. Itu realita walaupun kita gereja masih gamang menerima itu. Masih gamang menerimanya gitu. Namun realita mengatakan itulah, tak ada lagi orang bawa Alkitab. Dia sudah makan mana Alkitabnya, sedangkan anak CD ya, yang sudah belajar bawa Alkitab ya, iya. Kemudian datang, saya tanya, mana Alkitabnya? Ini Amang, ditunjuknya HP-nya kan itu ya. Saya nggak bisa mengatakan, oh tidak ada Alkitab, ada. Ya. Memang itulah zaman ini. Pada satu masa, saya takut memang tidak ada lagi barang cetakan di dunia selain daripada dokumen, ya, yang disimpan di museum atau perpustakaan. Bahkan perpustakaan juga mungkin ke depan, ya juga sudah. Perpustakaan virtual. Iya, perpustakaan virtual nggak lagi
seperti zaman ini harus kita pergi ke sana. Ya mungkin dari rumah juga kita cukup membuka aplikasinya khusus kita, grupnya gitu ya, satu perpustakaan contohnya. Abang Pendeta, teknologi informasi juga menantang kita semua, juga kreatif begitu. Iya. Bagaimana gereja memanfaatkan multimedia yang ada? Karena peralatan yang disiapkan itu kan biaya, budget yang Iya. besar. Bagaimana memaksimalkannya agar dia tidak tidak membawa kerugian secara materi, kan dia bisa dikreatifkan. Misalnya dia bisa, memang tadi kan diceritakan juga bahwa streaming dilakukan. Ya, Tapi bagaimana memaksimalkan streaming ini untuk menghasilkan juga dari YouTube bisa AdSense Google dapat begitu. Ya. Kira-kira apa tantangannya ke gereja? Ya, tantangannya ke gereja yang mau kita lihat di situ, jangan jadi fokusnya ke viewernya, Ya. jangan fokus kepada ininya, ya. Tapi kita harus melihat itu sekarang, Ya. memikirkan itu. Itu Memang jadi tantangan. gereja menyediakan itu adalah untuk pelayanan. Ya. Ya maaf, bukan bisnisnya gitu loh. Ya gereja harus siap menanggulangi, Memang membiayai agak sistem. sulit dibedakan nama. Iya, Kalau kita buat streaming, Ya. tapi memang bukan targetnya uang, iya, tapi dengan banyak menonton, bukankah itu memaksimalkan multimedianya? iya. Tapi kalau tidak ada yang nonton juga kan rugi juga. Multimedia itu harus ditampilkan live, tapi nggak ada yang nonton. Iya. Jadi itu juga kita lakukan evaluasi. Ya. Seperti tahun inilah, contohnya kita lakukan evaluasinya. Seberapa banyak yang mengikuti ibadah itu. Jadi boleh kita katakan minimalnya kami lihat rata-rata antara 400-500. Ya. Bahkan sampai 800 orang yang mengikuti setiap ibadah live streaming yang kita lakukan setiap minggu. Jadi melihat dari ini kita melihat berarti animo jemaat kita ya, yang kita katakanlah mungkin karena waktunya tidak bisa datang ke gereja, mungkin karena kesehatannya, mungkin faktor jarak, transportasi yang agak sulit ya, sehingga dia mengikuti ibadah itu di tempatnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat dari sana masih bolehlah saya katakan untuk kebutuhan internal Sutoyo masih cukup tinggi. Gitu. Termasuk dengan renungan harian yang kita buat gitu. Begitu contohnya ini tertayang mulai dari pagi, saya sering juga melihat itu. Pada pagi hari jam 8 jam 9 pagi sudah ada 300-an yang mengikuti ini gitu. Jadi kita lihat berarti rata-rata jemaat, banyak jemaat ini sebelum kerja mungkin atau bangun tidur dia langsung juga sudah mendengarkan renungan harian gitu. Jadi melihat dari sini berarti bahwa jemaat sangat membutuhkan ini. Oke. Ya. Dengan sendirinya gereja harus meningkatkannya. Walaupun butuh modal, butuh biaya, ya namanya pelayanan. Ya. Nah, ini harus dicapai gitu. Terkait multimedia dimanfaatkan maksimal untuk pelayanan. HKBP Sutoyo sejak dulu kan beri slogan itu gereja jodoh, pertemuan Naposo, Iya, banyak berjodoh di sini begitu sejak dulu. Bagaimana slogan ini tetap dijaga, mempertemukan mereka di virtual begitu, dengan cara gereja? Ya, ya memang hal ini belum kita pikirkan. Ya, namun ide ini saya rasa juga cukup positif. Ya. Bagaimana memang seperti dikatakan bahwa kita katakanlah PMEO dulu ya, bahwa Sutoyo itu adalah gereja jodoh. Gitu. Ya, dari dulu-dulu karena dulunya ini kan daerah sini merupakan sentral dari setiap arah di kota Jakarta ini ada transportasi, sehingga tempat berkumpul bagi Nakoso yang datang merantau ke Jakarta ini, ya sasarannya juga ke Sutoyo. Gitu. Jadi di samping itu sekarang juga kalau kita katakanlah ya orang-orang muda kita di sekitar ini juga pada umumnya cukup antusias mereka untuk hadir di gereja Sutoyo. Gitu. Dan memang boleh kita katakan banyak anak-anak rantau yang kerja, yang kuliah di sini, sasaran mereka untuk beribadah datang ke HKBP Sutoyo. Untuk kedepannya tentu kita akan pikirkan ini melalui multimedia yang sudah dilembagakan di gereja kita, ya mungkin akan mengembangkan pelayanannya sampai tidak di sana. Bagaimana memang pemuda yang notabene mereka adalah generasi milenium yang paham dengan teknologi, ya, yang pasti bisa mereka memahami, mengerti dan mempergunakan itu ya untuk sebuah masa depan mereka biar lebih baik.
Terakhir, Amang Pendeta, semacam resume. Kira-kira apa pesan gereja sebagai pendeta resort HKBP Sutoyo, Amang, mengajak agar kita jangan lupa semua proses-proses pelayanan di gereja itu, jangan juga kita dininabobokan teknologi, karena plus minusnya ada begitu. Ya, memang salah satu dampaknya itulah tadi. Kita bisa saja terinabobo oleh teknologi, ya. Namun harus kita ingat juga bahwa gereja itu salah satu cirinya ialah koinonia, persekutuan. Jadi istilahnya eye contact, pertemuan dengan sesama itu kita butuhkan. Karena apa? Kita sebagai makhluk sosial. Walaupun kita katakan sekarang melalui media-media sekarang kita bisa berkomunikasi, itu benar. Tapi tidak sama, itu tidak sama dengan komunikasi eye contact tadinya, secara langsung, ya, bertemu dengan yang bersangkutan. Untuk membangun persekutuan, membangun kebersamaan sebagai umat Tuhan, ya, ini juga harus kita tetap bangun, ya. Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya interaksi antara satu dengan lain pasti kita butuhkan, dan itulah kehidupan. Dan itulah kehidupan. Itu nggak boleh kita pungkiri, gitu. Jadi artinya saya mau mengajak istilahnya kita jangan jadi terbuai dengan teknologi ini. Memakai teknologi juga demi kemuliaan Tuhan adalah baik, tapi kita tidak dibuai oleh teknologi itu sendiri. Terima kasih Amang Pendeta HKBP Sutoyo, Amang Pendeta Togatorop Horas.